Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan atau memaparkan tugas dari manajemen pemasaran organisasi non-bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Aprilia Kayunisa dengan NIM belakang 137. Yang kedua ada saya sendiri, Betaria Dara Adinda dengan NIM belakang 147. Lalu yang terakhir ada Indah Permatasari dengan NIM 255. Oke, sebelumnya kasus yang kami pilih yaitu adalah anak perilaku dari anak di bawah umur yang merokok. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan analisis dari perilaku sosial di lingkungan kami. Ada 3 kasus yang telah kami analisis. Yang pertama itu ada anak di bawah umur yang merokok, di mana pelakunya ini adalah anak di usia sekitar 12 hingga 15 tahun yang berlokasi di RT 3 RW 11 Batu Jajar. Nah, perkiraan lamanya terjadi ini, kasus ini dilihat sudah 3 tahun terjadi. Nah, kemudian untuk alasan melakukan perilaku kami juga sudah menganalisis. Yang pertama itu mereka mencontoh dari perilaku yang berasal dari wilayah RT sebelah yang background keluarganya mengizinkan untuk merokok di usia yang sangat muda. Kemudian yang kedua itu kurangnya pengetahuan dan kesadaran anak-anak tersebut. Sedangkan nilai yang dipersepsikannya itu ada dari segi manfaat, yaitu ada fungsional, emosional, dan dari segi pengorbanan ada waktu, energi, dan mental. Kemudian ada kasus yang kedua yaitu vaksinasi COVID, di mana banyak masyarakat yang enggan untuk mengikuti program vaksinasi. Nah, pelakunya ini masyarakat di daerah Cipatat RT 3 RW 19. Kemudian untuk kasus yang ketiga itu ada terjadinya penyimpangan mengenai penyakit COVID, yaitu kelompok masyarakat yang terkena penyakit COVID diperlakukan dengan tidak baik. Nah, sehingga dari analisis yang sudah kami lakukan, kami memilih perilaku yang berada di RT 3 RW 11 Batu Jajar, yaitu remaja di bawah umur yang mengkonsumsi rokok. Selanjutnya, kami mengidentifikasi pemasaran sosial ini menggunakan skala pengukuran Likert, di mana dengan skor alternatif jawaban yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju, dengan skor 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk ragu, 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat setuju. Selanjutnya, dari mengidentifikasi pemasaran sosial ini, kami mengetahui hubungan antara kegunaan, khalayak, dan sasaran. Yang pertama ada tujuan kampanyenya, yaitu untuk mengurangi perokok remaja di bawah umur atau di usia 12-15 tahun. Dengan maksud kampanye yaitu mencegah remaja di bawah umur untuk merokok. Dengan target audiensnya yaitu remaja di bawah umur yang berusia 12 hingga 15 tahun, kemudian para orang tua. Kemudian untuk behavior objektifnya ada pertumbuhan yang baik dengan hidup sehat. Lalu ada knowledge objektifnya, yaitu rokok merupakan penyebab tumbuhnya penyakit dalam, seperti terkena penyakit infeksi paru-paru, jantung, asma, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk belief objektifnya, yaitu dengan merokok pola hidup menjadi tidak sehat dan dapat menghambat pertumbuhan remaja di bawah umur. Ini bisa menjadi perokok yang aktif atau kecanduan, dan juga bisa terkena penyakit jantung, infeksi paru-paru, asma, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya di sini juga ada tujuan dan sasaran. Untuk tujuannya yaitu mengurangi perokok remaja di bawah umur. Ada perilaku. Untuk tujuan perilakunya yaitu pertumbuhan yang baik dengan hidup sehat. Lalu untuk tujuan pengetahuannya, untuk mencegah rokok merupakan penyebab timbulnya penyakit dalam, seperti terkena penyakit infeksi paru-paru,
jantung, asma, dan lainnya. Kemudian untuk tujuan keyakinan atau yang ia percayai yaitu dengan merokok, pola hidup menjadi tidak sehat dan dapat menghambat pertumbuhan remaja di bawah umur. Ini bisa menjadi perokok yang aktif atau kecanduan dan juga bisa terkena penyakit yang tadi sudah disebutkan. Kemudian untuk sasarannya, sasaran perilakunya itu meningkatkan persentase remaja di bawah umur dan orang tua yang menjaga pola hidup sehat. Kemudian untuk sasaran pengetahuannya meningkatkan persentase remaja di bawah umur 12 hingga 15 tahun dan orang tua yang tahu pencegahan timbulnya penyakit dalam dan bahaya merokok. Kemudian untuk sasaran yang dipercayainya yaitu meningkatkan presentasi remaja di bawah umur dan orang tua yang percaya dalam merokok, pola hidup menjadi tidak sehat dan dapat menghambat pertumbuhan remaja di bawah. Selanjutnya, ada juga persaingan dalam pemasaran lingkungan. Nah, untuk sasaran perilakunya yaitu aktif dalam kegiatan sosial di mana perilaku bersaingnya ada menyendiri di kamar tanpa aktivitas. Kemudian untuk pesan bersaingnya dan membawa pesannya itu adalah malas. Yang kedua adalah berolahraga yoga atau senam sebanyak 3 kali seminggu dengan durasi 50 menit atau 150 menit per minggu. Ini menurut anjuran WHO atau Badan Kesehatan Dunia, di mana perilaku bersaingnya yaitu bermain game dan pesan bersaing dan membawa pesannya yaitu teman. Kemudian ada sasaran perilakunya yang ketiga, tidak merokok dengan perilaku bersaingnya yaitu tidak keren. Lalu pesan bersaing dan pembawa pesannya yaitu merek rokok seperti sampo Namil, jarum coklat, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada pola makan sehat, di mana perilaku bersaingnya yaitu makanan tidak sehat. Kemudian pesan bersaing dan pembawa pesannya yaitu seblak atau kopi. Lalu ada sasaran perilaku selanjutnya ada pola tidur, di mana perilaku bersaingnya ada bergadang. Dan pesan bersaing dan pembawa pesannya yaitu turnamen game, game ML, PUBG, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada sasaran perilakunya, minum air putih minimal 2 liter per hari, di mana perilaku bersaingnya itu kurang dari yang dianjurkan. Pesan bersaing dan pembawa pesannya yaitu kopi dan minuman berasa. Lalu selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan mengenai pandangan khalayak sasaran tentang persaingan. Yang pertama ada perilaku yang diinginkannya itu ada pertumbuhan yang baik dengan hidup sehat. Lalu manfaat yang dipersepsikannya ada merasa nyaman dengan lingkungan bebas asap rokok, baik bagi kesehatan, membuat anak lebih berkembang. Kemudian untuk manfaat lain yang dirasakannya itu ada tidak merokok merupakan salah satu pola hidup sehat. Lalu ada hambatan biaya yang dipersepsikan yaitu merokok tidak memberikan efek positif. Lalu ada hambatan biaya lain yang dipersepsikan yaitu daripada merokok saya lebih memilih untuk menyisihkan uang untuk menabung. Kemudian untuk perilaku bersaingnya ada nongkrong sambil merokok dengan teman-teman, yaitu manfaat yang dipersepsikannya merokok tidak merusak lingkungan bermain. Dengan saya merokok di lingkungan bermain tidak ada dampak buruk bagi teman saya. Lalu saya terlihat keren saat merokok dengan teman-teman. Manfaat lain yang dirasakan yaitu selama saya merokok saya tidak pernah merasa mempunyai masalah kesehatan. Selama saya merokok tidak membuat saya sakit. Kemudian ada hambatan biaya yang dipersepsikan. Saya bisa memakai uang jajan saya untuk membeli rokok. Lalu ada hambatan biaya lain yang dirasakan. Saya merasa rokok memberikan perasaan senang, maka itu saya tidak keberatan untuk mengeluarkan biaya untuk membeli rokok. Lalu ada perilaku bersaing lainnya yaitu main game sambil merokok, di mana manfaat yang dipersepsikannya yaitu main game memberikan perasaan senang. Lalu main game tanpa merokok kurang lengkap. Lalu ada manfaat lain yang dirasakannya yaitu selama saya main game dan merokok tidak ada yang menegur. Kemudian hambatan biaya yang dipersepsikan, saya bisa membeli rokok dan kuota dengan uang orang tua. Lalu hambatan dan biaya lain yang dirasakannya ada
Saya merasa main game dan merokok bisa membuat saya senang, sehingga saya tidak keberatan untuk mengeluarkan biaya untuk membeli rokok dengan uang kota. Selanjutnya ada strategi dengan meningkatkan manfaat menggunakan taktik A. Yang pertama, meningkatkan perasaan nyaman dengan lingkungan bebas asap rokok, peduli dengan kesehatan dan perkembangan. Lalu yang kedua, mengurangi persepsi bahwa merokok membuat mereka terlihat lebih keren. Kemudian dengan menggunakan taktik C, yaitu meningkatkan perasaan nyaman dengan lingkungan bebas asap rokok, peduli dengan kesehatan dan perkembangan. Meningkatkan perasaan dan persepsi bahwa uang jajan untuk membeli rokok serta keberatan untuk mengeluarkan uang untuk membeli rokok. Lalu ada strategi mengurangi biaya atau hambatan dengan taktik B. Mengurangi perasaan bahwa merokok tidak memberikan efek positif. Daripada merokok, saya lebih memilih untuk menyisihkan uang jajan saya untuk menabung. Dan mengurangi persepsi terlihat keren saat merokok dengan teman-teman. Kemudian dengan taktik D, mengurangi perasaan bahwa merokok memberikan efek positif. Daripada merokok, lebih baik saya menyisihkan uang jajan untuk menabung. Lalu mengurangi perasaan dan persepsi bahwa uang jajan untuk membeli rokok serta keberatan mengeluarkan biaya untuk membeli rokok. Lalu produk yang kami buat yaitu membentuk kelompok komunitas remaja seperti HAST, Healthy and Smart Teenager. Kelompok ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa peduli akan kesehatan tubuh dan lingkungan dengan menjaga pola hidup dan lingkungan, memberikan edukasi kepada remaja agar lebih pintar dalam berbagai hal, terutama pada pendidikan yang sedang dipelajari, dan juga dalam bergaul atau memilih pertemanan yang dapat mempengaruhi perilaku buruk atau merokok. Lalu yang kedua ada penyuluhan penghentian merokok. Lalu yang ketiga ada membuat jadwal jaga sekitar lingkungan dari kegiatan nongkrong yang tidak jelas. Mengisi aktivitas remaja dengan beberapa kegiatan, diantaranya mengadakan perlombaan 3 bulan sekali, bazar buku atau makanan, mengadakan kegiatan belajar bersama, kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga seperti futsal, voli, bulu tangkis, dan karate. Di sini ada 3 tingkatan produk. Yang pertama yaitu produk inti atau manfaat, menambah rasa peduli akan kesehatan tubuh dan sekitar, lalu mengurangi berbagai penyakit seperti gangguan paru-paru, kanker mulut, gangguan lambung, jantung, sesak napas, dan mengurangi polusi udara, ekonomis dan menghemat biaya. Lalu yang kedua ada produk aktual atau perilaku, rajin belajar, lebih aktif dalam kegiatan remaja, aktif dalam kegiatan olahraga, berolahraga sebanyak 3 kali dalam 1 minggu dengan durasi 50 menit atau 150 menit per minggu seperti yang telah disarankan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Mengkonsumsi air putih minimal 2 liter per hari, pola makan yang baik, pola minum yang baik, dan pola tidur yang baik. Lalu tidak mengkonsumsi rokok dan lebih menyisihkan uang untuk menabung. Lalu produk yang ketiga yaitu ada produk tambahan atau objek dan layanan tangible dengan menyediakan grup senam atau yoga, menyiapkan fasilitas untuk melaksanakan senam atau yoga, menempel slogan dan poster bebas asap rokok, celengan yang menarik untuk menabung. Lalu selanjutnya ada biaya moneter dan non-moneter. Biaya moneter yang perlu dikeluarkan yaitu biaya pelatih olahraga, biaya gor atau lapangan, biaya layanan penyuluhan, biaya poster slogan bebas asap rokok, biaya tempat dan fasilitas belajar, dan biaya perlombaan. Lalu biaya non-moneternya yaitu waktu yang dikeluarkan untuk berolahraga dan mengikuti penyuluhan, menjaga hidup secara teratur, mengikuti kegiatan lomba. Strategi yang akan diambil sebagai manajer nirlaba yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, mengurangi biaya, melakukan olahraga di lapangan, olahraga yang dibimbing oleh karang taruna atau warga setempat, slogan yang dibuat menggunakan papan triplek bekas, digambar dan diwarnai oleh remaja sekitar,
Lalu yang kedua, meningkatkan manfaat, yaitu dengan melakukan penyuluhan terlebih dahulu, melakukan pendekatan pada orang tua dan kemudian pihak Karang Taruna untuk mengajak dan membentuk suatu kelompok kecil dalam rangka menumbuhkan rasa peduli akan kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar. Remaja diikut sertakan dalam perlombaan. Selanjutnya ada saluran distribusi dari produsen ke konsumen. Dalam saluran tingkat 0 ada distribusi langsung dari pemasaran sosial ke audiens target dengan objek dan layanan yang nyata yang didistribusikan melalui door to door, dan organisasi Karang Taruna dengan membentuk kelompok kecil yaitu HAST atau bisa disebut dengan Healthy and Smart Teenager, di mana konsumen utamanya adalah remaja di bawah umur yang merokok. Proses saluran distribusi dengan membentuk kelompok HAST, Healthy and Smart Teenager, dengan membuat perencanaan aktivitas atau kegiatan yang baik bagi kesehatan, seperti mengadakan perlombaan 3 bulan sekali, bajar buku atau makanan, mengadakan kegiatan belajar bersama, kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga seperti futsal, voli, dan bulu tangkis, dan karate. Lalu yang kedua yaitu ada melakukan penyuluhan penghentian merokok dengan mengikut sertakan para remaja di RT 03 RW 11 Kampung Galanggang Batu Jajar, serta para orang tua yang akan dilakukan di desa. Lalu yang ketiga ada membuat jadwal jaga sekitar lingkungan dari kegiatan nongkrong yang tidak jelas, membubarkan jika ada anak remaja yang sedang mengumpul. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diktat 10. Ringkasan kegiatan khas Healthy and Smart Teenager dan penyuluhan penghentian merokok. Yang pertama ada pesan utama. Jangan merokok atau mencoba merokok. Lalu yang kedua, sasaran permisah. Pihak orang tua dan remaja di bawah umur 12 hingga 15 tahun yang merokok dan tidak merokok. Orang tua juga harus mengetahui bahaya rokok bagi anaknya dan mengikuti penyuluhan, sehingga manfaat penyuluhan itu dapat berguna, yang memberitahu bagaimana cara mengingatkan atau mencegah anak-anaknya untuk tidak mengkonsumsi rokok. Remaja di bawah umur ini sangat rentan dalam mengkonsumsi rokok karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti keluarga dan khususnya lingkungan bermain. Mereka mengetahui bahaya untuk mengkonsumsi rokok dan efek kecanduan pada rokok, namun mereka tidak percaya itu akan terjadi. Mereka hanya percaya bahwa dengan mengkonsumsi rokok dapat menjadi lebih keren dan percaya diri. Selanjutnya yang ketiga, tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama mengetahui atau knowledge. Yang pertama ada merokok itu berbahaya, dan yang kedua kecanduan itu nyata dan mungkin terjadi. Untuk dipercayai atau belief, penyakit yang berhubungan dengan merokok mematikan seperti jantung, infeksi paru-paru, asma, dan masih banyak lagi yang berdampak jangka panjang. Jika terkena penyakit tersebut, orang tua dan teman terdekat ikut merasakan kesedihan dan kesakitan. Lalu hal yang harus dilakukan, menolak untuk mencoba rokok dan mengkonsumsinya. Lalu yang keempat ada manfaat untuk dijanjikan. Anda akan mendapatkan hidup yang lebih sehat, juga dapat bahagia dan bebas dari kecanduan rokok. Lalu yang kelima ada support to promise. Di sini ada 3, yaitu kisah nyata dan efek buruk dari orang-orang yang mulai merokok di usia muda. Lalu yang kedua, kisah kehilangan pribadi tentang kematian anggota keluarga yang mengkonsumsi rokok dan tentang hidup dengan sekarat karena penyakit yang timbul dari merokok. Lalu yang terakhir ada visual grafis yang menggambarkan nyata dan konsekuensi penyakit pada tubuh. Lalu di sini ada pembukaan yang ke-6, terdiri dari 6, yaitu
Yang pertama ada menonton televisi, melihat internet, melihat sosial media, contohnya Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Mendengarkan cerita orang tua, lalu yang terakhir mengobrol dengan teman. Kemudian di sini yang ketujuh ada penentuan posisi. Orang yang merokok merugikan kesehatan dirinya sendiri dan mengancam keselamatan orang lain, dan melukai keluarga, teman, dan masa depan mereka. Pendekatan kedua melalui sharing dalam kelompok khas. Lalu di sini ada jenis utama media pemasaran sosial. Pertama ada iklan, media berbayar dan layanan publik tidak berbayar. Siaran media sosial ataupun cetak melalui plang atau poster atau banner. Yang kedua ada hubungan masyarakat, kegiatannya perlombaan olahraga yang dibuka untuk umum dan penyuluhan. Lalu yang ketiga ada bahan cetak, di antaranya ada plang, poster atau banner. Lalu yang keempat ada barang promosi khusus, memasang banner di area tertentu. Lalu yang kelima ada tanda-tanda dan tampilan, tanda plang, poster, dilarang merokok, contohnya seperti itu. Lalu yang ketujuh ada penjualan pribadi, presentasi dan penyuluhan rutin tentang bahaya merokok dan efeknya pada diri sendiri, lingkungan, dan orang terdekat. Dan yang terakhir ada media populer, itu media sosial, contohnya Instagram Karangternak setempat. Berikut dokumentasi saat Karang Taruna RT setempat sedang melakukan kegiatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.